Pagi itu, hujan turun tipis seperti menahan sesuatu yang lebih berat di langit. Nadira menatap jendela apartemennya, membiarkan embun dingin menempel di kaca. Ia memeluk secangkir kopi yang sudah tak lagi panas, sama seperti hatinya yang perlahan kehilangan hangat tanpa ia sadari. Reno, pria yang selama 3 tahun menemaninya, sedang bersiap di kamar. Gerak-geriknya terburu-buru, tetapi bukan lagi karena ingin segera bertemu Nadira, melainkan karena serangkaian rapat yang belakangan lebih sering ia prioritaskan daripada makan malam bersama. "Ren, kamu pulang larut lagi tadi malam?" tanya Nadira pelan, suaranya hampir tenggelam di antara suara hujan. Reno berhenti sebentar, cukup untuk membuat Nadira berharap ia menoleh, mengusap kepalanya, atau sekadar menjawab dengan tatapan hangat yang dulu begitu familiar. Namun ia hanya berkata singkat, "Iya," meeting mendadak, lalu kembali mengancing ke mejanya. Ada sesuatu yang berubah. Nadira tahu itu. Cara Reno tersenyum, caranya menghindari mata, bahkan caranya memegang ponsel kini berbeda, lebih hati-hati, seolah menyembunyikan dunia yang tak lagi mengizinkan Nadira masuk. Tapi yang paling menyakitkan bukan perubahan itu, melainkan kenyataan bahwa ia masih mencintai Reno, sambil perlahan merasa dirinya bukan lagi tempat pulang. Dan di tengah jarak itu, nama seseorang mulai muncul, nama yang akan mengguncang segalanya. Hari itu, kantor terasa lebih sunyi dari biasanya. Nadira menumpuk beberapa berkas di mejanya, mencoba tenggelam dalam pekerjaan, berharap pikirannya berhenti memutar ulang tatapan kosong Reno tadi pagi. Namun ketenangan itu pecah ketika pintu ruangannya diketuk. "Boleh masuk?" Suara itu lembut, familiar, dan entah mengapa memberi Nadira ruang untuk bernapas. Ardan, rekan kerjanya yang baru 2 bulan pindah ke divisi marketing. Pria yang selalu membawa ketenangan ke dalam ruangan, dengan mata yang seperti bisa membaca isi hati tanpa perlu bertanya. "Kamu terlihat capek," katanya sambil meletakkan 2 cup kopi. "Aku pikir kamu butuh ini." Nadira tersenyum, kecil, tapi tulus. Lebih tulus dari senyum manapun yang pernah ia berikan minggu-minggu terakhir ini kepada Reno. "Aku cuma banyak pikiran," ujarnya, berusaha terdengar ringan. Ardan duduk di tepi meja, menatapnya tanpa menghakimi. "Kadang, hal yang paling membuat kita lelah itu hal yang gak kita ucapkan." Kata-katanya seperti hantaman lembut yang justru membuat dada Nadira sesak. Ia ingin bercerita, ingin membiarkan seseorang tahu bahwa hatinya sedang retak pelan-pelan. Tapi ia takut mengakui bahwa ia mulai menemukan kenyamanan di tempat yang tidak seharusnya. Di saat itu, ponsel Nadira berbunyi. Nama Reno muncul. Ia berharap itu pesan manis. Yang muncul hanya, "Aku pulang telat lagi." "Jangan tunggu." Hatinya merapuh. Dan tanpa sadar, Ardan adalah orang pertama yang ia tatap. Malam itu, apartemen terasa seperti ruang asing. Lampu temaram tak lagi memberi kehangatan, hanya bayangan yang memanjang dan menelan sudut-sudut rumah yang dulu penuh tawa. Nadira duduk menatap pintu, menunggu Reno, bukan karena ingin marah, tetapi karena hatinya sudah terlalu lelah untuk terus menebak-nebak. Pukul 11 lewat sedikit, pintu akhirnya terbuka. Reno masuk dengan wajah capek, tapi ada sesuatu di sorot matanya, gelisah. "Nadira, kita harus bicara," katanya. Kalimat yang paling ia takutkan. Sebelum Reno melanjutkan, suara notifikasi ponsel Nadira berbunyi. Reno melihat layarnya, nama Ardan terpampang jelas. Tatapan Reno berubah, bukan marah, tapi terluka. "Nat, siapa dia buat kamu?" Pertanyaan itu menusuk. Bukan karena Nadira tidak punya jawaban, tetapi karena ia baru sadar jawabannya mulai berubah beberapa waktu terakhir. "Aku nggak tahu lagi, Ren," ucap Nadira dengan suara pecah. "Aku capek berjuang sendirian. Kamu jauh, dan aku runtuh tanpa kamu lihat." Reno menunduk, menahan napas panjang. "Aku salah. Tapi kalau masih ada aku di hati kamu, biar aku perbaiki." Air mata Nadira jatuh. Untuk pertama kalinya, ia merasa berada di persimpangan yang benar-benar bisa mengubah hidupnya. Di luar sana, Ardan menunggu jawaban yang tak pernah ia janjikan. Di hadapannya, Reno meminta kesempatan yang entah masih ia miliki atau tidak. Dan malam itu, Nadira tahu, cinta tak pernah benar-benar segitiga. Selalu ada satu titik yang harus membuat pilihan. Hujan turun lagi malam itu, seperti awal segalanya, tetapi kini dengan suara yang lebih berat, lebih patah. Nadira berdiri di balkon apartemen,
membiarkan angin dingin menerpa wajahnya yang masih basah oleh air mata. Di belakangnya, Reno menunggu jawabannya. Di ponselnya, pesan dari Ardan tetap belum dibuka. Ia menutup mata. Lelah. Hancur. Tapi untuk pertama kalinya, jelas. Aku butuh waktu, tanpa kamu, Ren. Dan tanpa Ardan. Suara Nadira pelan, namun tegas. Reno terdiam. Sakit terlihat jelas di matanya, tapi ia mengangguk, entah sebagai tanda mengerti atau menyerah. Kalau itu yang kamu mau, aku hormati. Ketika pintu tertutup di belakang Reno, ruangan terasa lebih kosong dari sebelumnya. Namun di dalam kekosongan itu, Nadira mendengar sesuatu yang sudah lama hilang, dirinya sendiri. Ia menatap ponsel. Nama Ardan berkedip. Tapi kali ini, ia membiarkan pesan itu berlalu. Bukan karena ia tidak merasakan apapun. Bukan karena ia memilih Reno atau Ardan. Tapi karena untuk pertama kalinya, ia memilih dirinya. Cinta segitiga itu tidak berakhir dengan siapa yang ia genggam. Melainkan dengan keberanian melepaskan semuanya, agar ia bisa belajar mencintai lagi, tanpa retakan yang ia abaikan sendiri. Sudah 2 minggu berlalu sejak malam itu. Hidup Nadira berjalan pelan, seperti seseorang yang baru belajar menata langkah setelah badai besar menerjang. Apartemen terasa lebih sunyi, tapi untuk pertama kalinya, kesunyian itu tidak menakutkan, justru memberi ruang bagi dirinya untuk benar-benar bernapas. Ia mulai bangun pagi tanpa perasaan gelisah. Membuat kopi tanpa menunggu bunyi pesan dari siapapun. Menatap langit tanpa menebak-nebak apakah hari ini akan menyakitinya. Perlahan, ia menemukan kembali hal-hal kecil yang dulu hilang di antara retakan hubungan. Sore itu, ketika ia berjalan pulang dari kantor, ia melihat bayangan seseorang menunggu di depan gedung, Ardan. Ia terdiam. Jantungnya berdegup tidak karuan, bukan karena cinta, tetapi karena takut akan mengulang luka yang belum kering. Aku cuma mau pastikan kamu baik-baik saja, ujar Ardan, suaranya hati-hati, seakan takut membuatnya runtuh. Nadira tersenyum kecil. Aku sedang belajar baik-baik saja. Tapi, aku belum siap untuk siapapun. Ardan menatapnya lama, kemudian mengangguk. Tanpa memaksa, tanpa meminta jawaban. Kalau suatu hari kamu siap, entah untuk berteman atau sekadar bercerita, aku di sini. Kata-katanya sederhana, tapi tidak menekan. Tidak menarik paksa hatinya. Dan untuk itu, Nadira merasa lebih tenang. Ketika ia melangkah pergi, ia sadar, terkadang, cinta bukan tentang memilih siapa yang tinggal, tapi siapa yang tidak menghalangi kita menemukan diri sendiri. Untuk pertama kalinya, jalan pulang terasa benar-benar miliknya. Malam itu, setelah pertemuan singkat dengan Ardan, Nadira duduk di meja makan yang kini hanya berisi 1 piring, 1 cangkir, 1 kursi. Dulu rasanya menyakitkan. Kini, ia mulai merasakan ketenangan yang aneh, seperti akhirnya ia berhenti memaksa sesuatu yang tidak lagi pas. Ia membuka laptop, mencoba mengalihkan diri dengan pekerjaan. Namun pikirannya justru melayang pada Reno. Bukan rindu, lebih pada rasa bersalah yang samar. 3 tahun bukan waktu singkat, dan berakhir begitu saja meninggalkan sisa-sisa yang tak mudah disapu. Tiba-tiba layar ponselnya menyala. Reno, boleh aku titip barang-barangku besok? Aku nggak akan lama. Nadira menatap pesan itu lama. Ada bagian dari dirinya yang takut bertemu lagi, takut melihat luka yang ia sebabkan, atau luka yang masih tinggal dalam dirinya. Namun ia mengetik jawaban pendek, iya. Datang saja. Keesokan harinya, Reno muncul. Rambutnya sedikit berantakan, wajahnya lebih kurus. Ada rasa kehilangan yang jelas, tapi tidak lagi menyudutkan. Hanya kenyataan bahwa 2 hati yang dulu saling mencari kini berdiri sebagai 2 orang asing yang berusaha sopan. Terima kasih, sudah mengizinkan aku datang, katanya pelan. Nadira mengangguk. Kita berdua butuh waktu, Ren. Kamu juga. Sesaat, mata mereka bertemu. Bukan dengan amarah, bukan dengan cinta, melainkan dengan pengertian bahwa mereka pernah berusaha, tetapi tetap tidak berhasil. Saat Reno pergi membawa kotak terakhirnya, Nadira berdiri di ambang pintu. Tidak menangis. Tidak goyah. Hanya merasakan sesuatu perlahan terlepas, tenang dan menyakitkan dalam waktu yang sama. Di ujung lorong, Reno berhenti sejenak. Kalau kamu bahagia nanti, aku harap aku bisa tahu,
ucapnya tanpa menoleh. Nadira tersenyum tipis. Begitu juga kamu. Ketika pintu tertutup, keheningan jatuh kembali. Tapi kali ini, ada ruang baru. Ruang untuk tumbuh. Ruang untuk sembuh. Ruang untuk memungkinkan masa depan yang belum ia berani bayangkan. Dan entah kenapa, di tengah kesunyian itu, Nadira merasa ia akhirnya berada di titik awal yang ia butuhkan. Hujan kembali turun malam itu, membasuh jendela apartemen yang kini terasa lebih luas sejak barang-barang Reno dipindahkan. Nadira duduk bersandar di sofa, memeluk lutut, mendengarkan suara hujan yang seakan berbisik pelan, bahwa segala yang runtuh pada akhirnya akan menemukan cara untuk pulih. Untuk pertama kalinya setelah waktu yang panjang, ia membuka jurnal yang dulu selalu ia bawa kemana-mana. Halaman-halamannya sudah menguning, sebagian terisi cerita bahagia, sebagian lagi berisi keluh kesah yang ditulis terburu-buru di antara kelelahan. Malam itu, ia menulis sesuatu yang belum pernah ia tulis sebelumnya. Aku ingin mulai hidup lagi, tapi kali ini untuk diriku sendiri. Saat pena bergerak, dada Nadira terasa lebih ringan. Beberapa hari berikutnya, ia mencoba hal-hal kecil yang dulu ia tunda. Ia mengambil kelas yoga pagi, berjalan kaki ke kantor sambil mendengarkan musik lama yang pernah ia sukai, dan menghabiskan Sabtu paginya di toko buku. Ia menemukan kenyamanan dari rutinitas baru yang tidak tergesa-gesa, tidak menyakiti, tidak menuntut apapun. Di tengah semua itu, Ardan tetap menjaga jarak. Ia tidak pernah memaksa untuk bertemu, tidak mengirim pesan panjang, hanya sesekali menanyakan kabar melalui pesan singkat. Polanya selalu sama, perhatian yang tidak menyudutkan, dan itu membuat Nadira, pelan-pelan, tidak lagi takut. Pada suatu sore yang cerah, setelah kelas yoga, Nadira melihat Ardan duduk di kedai kopi dekat kantor. Ia seperti sedang menunggu seseorang, tapi ketika mata mereka bertemu, Ardan tersenyum, ramah, hangat, tanpa berharap lebih. Kamu kelihatan lebih bahagia, kata Ardan saat Nadira mendekat. Mungkin, aku mulai belajar berdamai, jawabnya jujur. Ardan menunduk sebentar sebelum berkata, kalau suatu hari kamu ingin cerita, aku masih di sini. Tapi kalau kamu butuh ruang yang lebih besar dari sekadar persahabatan, aku juga nggak akan maksa. Yang penting kamu nggak menghilang dari dirimu sendiri lagi. Ucapan itu membuat Nadira terdiam. Bukan karena ia bingung, tetapi karena untuk pertama kalinya ia merasa ditempatkan sebagai manusia, bukan pilihan. Sore itu, mereka duduk berdua, tidak membicarakan cinta, tidak membicarakan masa lalu, hanya dua orang yang sedang belajar memahami hidup masing-masing. Dan di tengah percakapan ringan mereka, Nadira sadar bahwa hati yang sedang sembuh bukan berarti mati. Ia hanya sedang berhati-hati memilih kapan harus terbuka lagi. Ketika matahari mulai tenggelam, Nadira berdiri. Terima kasih, Ardan, ucapnya sambil tersenyum lembut. Untuk apa? Tanyanya. Untuk tidak meminta apa-apa, dan tetap ada. Ardan hanya mengangguk, tanpa jawaban berlebihan. Saat Nadira melangkah pulang, angin sore menyentuh kulitnya seperti salam hangat dari dunia yang perlahan menerima dirinya kembali. Ia tahu perjalanan ini belum selesai. Luka masih ada, tapi tidak lagi memerintah hidupnya. Dan dalam hening perjalanan itu, ia tersenyum, untuk pertama kalinya tanpa ragu. Karena ia akhirnya melihat, dari retakan terbesar dalam hidupnya, cahaya baru mulai menyelinap masuk. Hari-hari berikutnya terasa seperti musim baru yang datang tanpa Nadira sadari. Bukan musim yang penuh kembang api atau kejutan besar, tetapi musim yang tumbuh perlahan, seperti daun yang muncul satu persatu setelah badai panjang. Ia mulai menemukan ritme hidup yang lebih stabil dan jujur pada dirinya sendiri. Namun meski ia merasa lebih kuat, ada beberapa malam ketika kesunyian kembali mengetuk dan memaksanya menatap sisa-sisa masa lalu yang belum sepenuhnya rapuh. Suatu malam, ketika ia kembali dari kelas yoga, langit tampak jernih. Kota diterangi lampu-lampu yang berkelip, menciptakan kesan hangat yang bertolak belakang dari kesejukan angin malam. Nadira berhenti di trotoar, menatap lampu-lampu kendaraan yang melintas. Entah mengapa, momen itu memanggil kenangan yang ia pikir sudah ia tinggalkan, tentang Reno, tentang bagaimana mereka dulu saling menggenggam mimpi-mimpi kecil, sebelum semuanya runtuh begitu pelan. Ia meraba ponselnya, membuka galeri. Foto-foto lama masih ada. Senyum yang dulu terasa hangat kini hanya menyisakan nostalgia yang tidak lagi menyakitkan, tapi tetap menusuk seperti angin dingin di kulit. Ia menahan napas. Bukan untuk menahan air mata, melainkan untuk menerima bahwa beberapa hal memang tidak diciptakan untuk kembali. Ketika ia tiba di apartemen, ponselnya berbunyi. Sebuah pesan dari Ardan.
Ardan, besok sore aku ada presentasi penting. Kalau kamu sempat, datang ya. Kamu selalu bikin aku lebih tenang. Nadira tersenyum tipis. Ada hangat yang samar mengalir, bukan karena ia merasa dibutuhkan, tetapi karena seseorang menganggap dirinya cahaya di tengah ketegangan. Namun ia tidak ingin tergesa-gesa. Ia membalas pelan. Nadira, aku coba datang. Tapi jangan bergantung sama aku, dan kamu bisa sendiri. Ardan, aku tahu. Tapi tetap, kamu bikin semuanya lebih ringan. Balasan itu sederhana, tapi jujur. Nadira tahu Ardan bukan Reno, bukan seseorang yang akan menuntut perhatian tanpa sadar melukai. Ardan adalah diam yang hangat. Ruang yang lapang. Harapan yang tidak mendesak untuk dipetik. Dan itu membuat Nadira justru semakin berhati-hati. Keesokan harinya, Nadira datang ke kantor Ardan. Ruangan itu ramai. Ada tim marketing, supervisor, dan beberapa petinggi perusahaan. Ardan berdiri di depan, sedikit gugup tapi penuh fokus. Saat presentasi dimulai, Nadira memperhatikan bagaimana Ardan berbicara. Tidak terburu-buru, tidak melebih-lebihkan. Cara ia menjelaskan ide-idenya mirip caranya menghadapi kehidupan. Tenang, terstruktur, dan tidak pernah memaksa siapapun untuk menyetujuinya. Nadira menemukan dirinya tersenyum tanpa sadar. Ketika Ardan selesai, ruangan memberi tepuk tangan. Ia menatap ke arah Nadira, dan tatapan mereka bertemu. Singkat, tapi penuh makna yang tidak dikatakan. Nadira mengangguk kecil sebagai dukungan. Ardan menunduk, seakan menyimpan momen itu sebagai sesuatu yang lebih berharga dari tepuk tangan manapun. Setelah rapat, Ardan menghampirinya. Kamu datang, katanya, suaranya tak bisa menyembunyikan rasa syukur. Aku bilang aku coba datang, jawab Nadira sambil terkekeh. Ardan tertawa pelan. Dan ternyata kamu datang. Ada jeda singkat sebelum ia melanjutkan, kamu gak tahu betapa aku menghargainya. Nadira menatapnya sejenak, lebih lama dari biasanya. Ada sesuatu di mata Ardan, bukan cinta yang meledak-ledak, tetapi rasa yang tumbuh perlahan, seperti benih yang baru muncul dari tanah. Ia ingin mengalihkan tatapan, tapi entah kenapa memilih tidak melakukannya. Ardan, Nadira menarik napas, aku masih jalan pelan. Aku takut kamu berharap lebih. Ardan menggeleng, lembut. Aku cuma berharap satu hal, jangan lari dari dirimu sendiri. Sisanya, biarkan waktu yang jawab. Jawaban itu membuat Nadira merasakan sesuatu yang hangat merambat di dadanya. Bukan cinta seketika, bukan pula kebingungan. Tetapi rasa aman. Dan setelah sekian lama, itu sudah lebih dari cukup. Beberapa minggu berlalu. Nadira mulai benar-benar merasa hidupnya stabil. Ia tidak lagi bangun dengan rasa takut ditinggalkan. Tidak lagi tidur dengan pikiran bahwa dirinya tidak cukup. Ia mulai menulis lebih banyak di jurnal. Menata ulang apartemen. Mengisi waktu dengan kegiatan yang tidak menuntut apapun darinya. Sampai suatu malam, hujan turun deras. Nadira duduk di sofa dengan secangkir teh ketika ponselnya berdering, sebuah panggilan dari nomor yang dulu begitu ia hafal. Reno. Hatinya terhenti sesaat, bukan karena rindu, tetapi karena masa lalu mengetuk pintu lebih kuat dari biasanya. Setelah menimbang, ia mengangkat. Halo, Nat, suara Reno serak, terdengar seperti seseorang yang sudah berjalan jauh dan tersesat. Reno, jawab Nadira pelan. Aku cuma ingin bilang terima kasih. Untuk semuanya. Dan, aku minta maaf. Benar-benar minta maaf. Nadira menutup mata. Dulu ia menunggu kalimat itu. Dulu ia berharap maaf itu bisa memperbaiki segalanya. Tapi kini, maaf itu datang sebagai penutup yang ia butuhkan. Tidak apa, Ren. Kita sama-sama salah. Kita sama-sama tumbuh dan berubah, dan kadang, itu berarti kita harus berpisah. Hening sesaat. Aku harap kamu bahagia, Nadira, ucap Reno dengan tulus. Aku juga harap kamu menemukan kedamaianmu sendiri, balas Nadira. Ketika panggilan itu berakhir, Nadira meletakkan ponselnya dan menghela napas panjang. Bukan napas berat, tapi napas lega. Reno bukan lagi beban di dadanya. Ia kini hanya bagian dari cerita yang sudah selesai. Beberapa hari setelah itu, Nadira dan Ardan duduk di taman kota, menikmati matahari sore. Mereka tidak bergandengan tangan,
tidak saling menatap berlebihan. Hanya duduk berdampingan seperti dua jiwa yang saling memahami tanpa perlu banyak kata. "Kamu kelihatan lebih ringan sekarang," kata Ardan sambil menatap langit. "Aku sudah berdamai," jawab Nadira. "Dengan masa lalu, dan dengan diriku sendiri." Ardan menoleh. "Terus, sama aku? Sudah siap berdamai juga?" Nadira tertawa pelan. Pertanyaan itu sederhana, tapi mengandung sesuatu yang besar. Ia menatap Ardan, benar-benar menatapnya, tanpa takut, tanpa terburu-buru, dan tanpa bayang-bayang masa lalu. "Aku belum tahu jawabannya," katanya jujur. "Tapi untuk pertama kalinya, aku nggak takut mencari tahu." Ardan tersenyum, senyum yang membuat dada Nadira menghangat. Dan di sore itu, di bawah langit yang mulai berubah jingga, Nadira merasa hatinya akhirnya bisa berjalan lagi. Tidak berlari, tidak melompat, tapi berjalan, dengan langkah yang mantap, menuju masa depan yang ia pilih sendiri. Untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, ia benar-benar siap membuka halaman baru, bukan karena seseorang menunggu di sana, tetapi karena ia akhirnya siap menulisnya dengan tangannya sendiri.